Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di majlis yang mulia ini setelah antum libur cukup lama, tiga hari setengah ya, 3 hari setengah. Semoga dengan libur ini antum semua bisa memanfaatkan untuk kumpul dengan keluarga, hidup bersama adik-adik orang tua di rumah, ya, ngobrol, main-main dengan mereka sehingga bisa menghilangkan kangen antum selama sebulan di pesantren. Bagi yang nggak pulang, selamat juga ya, untuk istirahat di pesantren selama 3 hari setengah ya, dengan tetap semangat ya, untuk terus belajar dan belajar. Belajar adalah sebuah investasi. Belajar adalah sebuah investasi. Kita nanamkan modal. Nah, modal apa? Modal waktu, tenaga, dan harta untuk mendapatkan ilmu. Yang ilmu nanti akan menjaga antum, menjaga akhlaknya antum, menjaga hidupnya antum, bahkan menjaga usahanya antum. Maka ilmu ini adalah aset. Ilmu adalah aset terpenting dalam hidup seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu sebagai awal perbaikan manusia. Dan menjadikan ilmu sebagai awal kemuliaan manusia. Maka setelah Adam Allah hidupkan di surga, Allah ciptakan, Allah kasih ruh sampai menjadi manusia. Maka pertama yang Allah berikan kepada Adam adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam itu Allah ajari nama-nama. Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Maka malaikat pun ketika Allah perintahkan untuk menyebut nama-nama tersebut, ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Maka mereka menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Menunjukkan bahwa ternyata ilmu itu luar biasa. Luar biasa. Sebab dengan ilmu manusia bisa hidup. Dengan ilmu manusia bisa menjaga hubungan dengan sesamanya. Dengan ilmu manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu ia bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka ilmu adalah aset strategis, aset yang paling penting bagi hidup seorang negara-negara barat, Cina, Jepang, Korea, Turki,
dan yang lain-lainnya, ya, itu menjadi maju karena mereka perhatian dengan ilmu. Ya, penelitian sangat banyak. Para pelajar bersemangat untuk belajar, para guru semangat untuk mengajar, sehingga mereka maju dengan disiplin yang tinggi dan kerja keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka kekayaan dan kemajuan yang tidak diberikan kepada kita yang mukmin namun tidak berdisiplin dan tidak juga kerja keras. Maka disiplinnya penting sekali. Yang namanya disiplin dalam masuk sekolah adalah kalau ia masuk sebelum waktunya. Jadi kalau antum jam 7 kurang 10 itu disiplin. Kalau jam 7.00 on time. On time. Kalau 7.15 terlambat. Ya, indisiplin. Tidak disiplin. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan hal ini. Bahkan kaum muslimin dapat musibah di perang Uhud pun karena mereka kurang disiplin. Nah, mereka itu tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak turun pasukan pemanah itu dari Bukit Rimah, Bukit Ainain, Jabal Ainain, Jabal Rumah. Nah, karena disiplin, maka ketika dilihat oleh mereka kaum Quraisy kabur meninggalkan banyak harta, mereka yakin sudah selesai perangnya. Maka mereka turun ke bawah. Abdullah bin Jubair memimpinnya melarang, jangan. Nabi minta kita untuk tinggal di sini dalam segala keadaan dan tidak meninggalkan gunung sama. Mereka enggak mau. Mereka turun karena menganggap telah selesai dan mereka membantu mengumpulkan harta rampasan perang yang tinggal oleh kaum Quraisy. Apa kejadiannya? Khalid bin Walid dan tentaranya menikung dari belakang dan membunuh sisa pasukan panah yang bertahan di atas gunung. Karena sangat dikit jumlahnya. Setelah itu kaum Quraisy pun menghantam pasukan kaum muslimin untuk 2 kali. Dan kaum muslimin mundur sampai ke kaki bukit Uhud, ke kaki gunung Uhud, dan Nabi terluka pipinya. Menunjukkan bahwa seperti itu. Dan sekarang ini banyak negara termasuk Singapura itu memulai itu namanya PM-nya Lee Kuan Yew, ya. Orang Cina. Itu program namanya transformasi perubahan besar-besaran dengan membuat kedisiplinan, disiplin. Buang sampah denda. Buang sampah sembarangan di denda. Akhirnya sekarang kotanya bersih karena masyarakat tidak biasa membuang sampah sembarangan. Jepang pun sama, dibina sampai mereka itu bisa bedakan mana sampah kaleng, sampah plastik, sampah bahar. Itu semua karena pemerintah mengadakan sebuah transformasi besar-besaran dan juga masyarakatnya mengadakan perubahan ke arah yang sama. Maka butuh disiplin. Butuh apa? Disiplin, ya, kita semua dalam hidup ini.
Kita masuk dalam bab istinja wadabil takhalli. Etika bab tentang istinja dan etika masuk WC. Etika membuang hajat. Etika apa? Membuang hajat. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala, berapa halaman? Ya. Ini babnya hilang di buku ini. Halaman 7 baris yang pertama. Nah, dilihat halaman 7 baris yang ke 1 yang pertama. Ini buku kita cetak kemarin, saya nggak ikut koreksi. Nah, jadi bukunya susah. Nah, spasinya nggak diatur sehingga akhirnya jadi nyambung, semuanya nyambung. Istinja, kata beliau, al istinja'u wa izalatu ma kharaja minas sabilain bima'in tahurin aw hajarin tahirin mubahin mungkin. Kata beliau istinja, apa itu istinja? Bahasanya cebok. Ya. Istinja itu daripada kalimat istif'al dari naju. Wan naju itu adalah qata'. Seakan apa? Minta diputus, artinya memutus keluarnya kotoran dari dalam tubuh melalui anus. Ada mengatakan jaminan najwah. Najwah itu irtifa' minal ardi. Irtifa' minal ardi. Intinya adalah dia adalah cebok, membersihkan apa? Menghilangkan semua yang keluar dari dua jalan. Ini beliau langsung menjelaskan apa definisinya, yaitu menghilangkan apa yang keluar, izalatu ma kharaja minas sabilain, menghilangkan semua yang keluar dari dua jalan. Apa itu? Dubur dan kubul. Nah, kubul tempat kencing, kalau dubur tempat BAB, bab. Nah, BAB. Bima'in tahurin, dengan air yang tahur. Au hajarin tahirin mubahin mungkin, atau dengan batu yang suci, yang mubah dan membersihkan. Dan beliau sini menyampaikan bahwa al-istinja itu mencakup semuanya, mencakup dengan air atau dengan hajar, dengan batu atau yang sejenisnya. Zaman dulu belum ada tisu ya, belum ada tisu. Nah, hanya ada batu. Sehingga membersihkan tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya tinja dengan air. Dengan apa? Dengan air. Ini mazhab sebagian ulama menyampaikan bahwasanya sama, maka air
atau pakai batu namanya istinja. Ada sebagian lain yang mengatakan bahwa istinja itu hanya untuk yang air saja. Ya, istinja itu apa? Untuk yang air saja. Artinya menghilangkan kotoran yang ada di tempat keluar air kencing dan tinja ya, dengan air yang tahur. Ini namanya adalah istinja. Sedangkan dengan batu namanya istijmar. Dari jimar, al-jimar, istif'al dari al-jimar. Al-jimar adalah batu kecil. Al-hajarus saghir atau al-hijaratu as-saghirah. Itu namanya apa? Al-jimar. Maka dalam haji namanya ramyul jimar, melempar jamrah. Apa jamrah itu? Batu kecil. Ya, batu kecil. Melemparkan batu kecil kemana? Ke tempat jamarat. Ya, tempat dilempar apa? Ada batu. Ada aqabah, ada sughra, ada wusta. Sehingga al-jimar adalah batu kecil. Sehingga apa? Sehingga istif'al daripada al-jimar artinya membersihkan kotoran yang ada pada dua jalan tersebut dengan batu yang ketentuannya adalah tahirin, batu yang tahir, yang mubah dan mungkin dan membersihkan. Ini kata Imam Al-Karami dalam dalil talib ini. Sehingga yang namanya al-istijmar ataupun istinja adalah demikian. Kemudian dengan air gelas semuanya sudah mengamalkannya di pesantren, semuanya pakai apa? Namun dulu orang dulu itu penggunaan batu. Di tahun 92 saya sempat jalan-jalan di Pakistan ke arah Afghanistan di suku bangsa Pukhtun. Itu mereka masih menggunakan apa? Batu untuk istinja. Dan ketika ada WC dibangun bagus, itu isinya apa? Batu semua. Ya, terus BAB lah, ambil batu di buat istinja, dibangun mana? Lubang WC. Ya. Ternyata, ya, fasilitas itu tidak mendukung apa? Tidak menjamin kemajuan yang ada. Ya. Banyak fasilitasnya bagus, namun yang gunakannya nggak bisa. Contohnya, ya, itu WC di pesawat itu bagus banget, ya, dan bersih. Kenapa? Karena kotoran yang masuk itu langsung disedot, dalam, sehingga bunyi bersih banget. Tapi banyak orang Indo tidak bisa PAB di pesawat. Kenapa? Nah, mau jongkok nggak bisa. Karena ruangannya apa? Kecil, WC-nya apa? Sehingga ketika dia jongkok susah aja. Maka akhirnya pengumuman di mana-mana, di WC duduk, dilarang jongkok di atas WC. Berarti banyak yang jongkok di WC. Yang di pintu yang lagi ketawa, gak pakai peci, bangun. Kamu ya,
Bangun. Bangun. Ya bangun. Nyandar ya, nyandar, senyum-senyum. Ya. Sama-sama nggak tahu senyumnya. Pertanyaan, apa pengertian istinja? Adalah karena dia nggak fokus, dia pengennya apa? Pengennya santai tapi pinter. Ya. Pengennya nyandar, senyum-senyum, namanya paham. Istinja itu bukan tinja. Kalau BAB apa? Buang air besar. Artinya apa? Apa artinya? Qadaul hajat. Istinja apa? Membersihkan semua yang keluar dari dua jalan. Pertama, jalan tuh keluarnya kan kencing. Namanya apa? Kubul. Yang kedua, tempat keluarnya apa? PAB ya. Bab tinja. Namanya apa? Dubur. Ada yang istijmar. Ya, kalau dengan air namanya istinja, kalau dengan batu namanya istijmar. Apakah ada selain batu boleh? Boleh. Selama mengikuti syarat. Yang pertama adalah tahirun. Ya, benda suci. Tidak boleh najis. Tidak boleh najis. Yang kedua mubahin. Itu mubah. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga mungkin. Artinya apa? Bisa membersihkan bagian tersebut. Ini 3 syarat, ya. 3 apa? Syarat untuk benda selain air digunakan untuk istinja. Apa sih yang boleh bisa ini? Yang pertama adalah tisu. Ya, tisu. Yang di bawah sound itu yang petsinya nyandar, bangun. Di bawah sound tadi, belakang yang petsinya begini, ya enggak? Belakangnya, ayo, imbang ya, kanan kiri imbang. Pertanyaannya, sebutkan 3 syarat benda dipakai untuk istijmar. Suci. Yang kedua, yang lain diam. Yang di pintu, yang patchnya begini, yang jambulnya keluar. Kamu, ya, bangun. Masya Allah, KM Jago punya jambul. Apa jengger? Baik. Apa yang kedua syaratnya? Jadi ngobrol, asik ngobrol. Syaratnya lupa. Mubah. Masalah yang ketiga. Awas yang ngasih tahu saya panggil ke sini.
Ya. Yang bisik-bisik saya tahu. Apa ketiga? La ilaha illallah. Ya. Bisa Pak membersihkan atau mungkin dengan qaf, bukan dengan kaf. Duduk semua. Maka otomatis kalau tulang tidak bisa. Apa standarnya bersih itu? Kata beliau wal fal inqa'u al-inqa'. Bersih itu bil hajari dengan batu wa nahwihi dan sejenisnya. Berarti apa? Tisu. Ini yang banyak apa? Tisu ya. Kalau antum ke WC itu ada banyak tisu. Di pesawat pakai tisu. Apa standarnya? Inqa yabqa atharun la yuziluhu illa al-ma. Ya. Tersisa bekas yang tidak hilang kecuali dengan air. Artinya kalau antum pakai batu itu tidak sebersih pakai air. Maka standarnya apa? Batu itu bersihkan dan ada bekas yang tersisa, mungkin baunya ya. Atau mungkin ada apa ya? Warna keemas-emasan tipis-tipis. Nah, yang sisa, yang itu bisa hilang dengan air. Kalau air kan jelas ya, kalau pakai air kan sampai tidak licin kan kalau airnya, ya. Atau kalau cebok itu bersih kalau apa? Sampai enggak licin lagi. Kalau masih licin, berarti belum bersih. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pada hari ini, ya, wala yujzi'u aqallu min 3 masahatin ta'ummu kullu mashatin al-mahal. Tidak sah kurang dari tiga usapan, usapan ya. Jadi kalau ini batu, jadinya apa namanya? Diapain? Ini batu nih, enggak batu. Isinya digesek-gesekkan. Apa namanya? Digosok. Digosokkan, enggak apa? Digosokkan secara rata, ya. Setiap kali gosok satu. Berarti kalau ini bisa nggak satu batu untuk 3 kali? Bisa ujung segitiga gini. Satu ini dulu untuk bersih-bersih. Panggilan kedua ini, yang ketiga apa? Ini. Tapi tangannya kena nanti. Maka kalau Sa'di rahimahullah dalam kitab Minhaj Shalikin kata beliau dengan 3 batu. Ini paling gampang. 3 apa? Batu. Dan kalau nambah maka witir. Kalau kurang bersih 3 maka 5. 5 enggak bersih juga maka 7. 7 enggak bersih maka 9, 11, 13 sampai seterusnya. Jadi harus minimal 3
batu atau 3 apa? 3 gosokan. 3 apa? Gosokan. Tapi itu pada siang ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Saya masih ada pembinaan para karyawan setelah ini. Demikian dulu kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Apa hukumnya seorang muslim beramar ma'ruf dengan sesuatu yang hukumnya mubah, tapi orang ini sampai membuat saudaranya merasa terzalimi akan perbuatannya, padahal hal itu mubah? Syukran. Ada 2 perkara. Pertama, kezaliman. Yang kedua, ada merasa dizalimi. Nah, ada 2 beda. Kalau dia zalim, maka dia zalim. Tidak boleh. Ya. Allah Ta'ala harrama ala nafsihi zulma fala tadhalam. Tapi merasa dizalimi tidak mesti dizalimi. Contohnya santri dikasih PR banyak sama gurunya. Apa kata muridnya? Ustaz zalimin saya. Padahal enggak. Ya. Jadi tidaklah dikatakan merasa terzalimi itu maksudnya terzalimi, ya kan? Misalnya antum harusnya libur, ya kan? Kemudian ada kegiatan yang bermanfaat. Waduh, saya terzalimi nih. Libur kok malah ada kegiatan yang bermanfaat, juga salah. Dan insya Allah besok ada rencana dari pemerintah, ada ngasih MBG, makan bergizi gratis untuk pondok. Sabar dulu, sabar. Tapi baru anak MA dulu. Mungkin kalau lihat MA mungkin banyak takwanya. Mudah-mudahan gak hoak. Semangat belajarnya, maka Allah kasih rezeki aliyah dulu. Nah, ditunggu yang mutawasitahnya, ditunggu ketakwaannya. Nah, sholat malamnya, sholat duhanya, belajarnya, mudah-mudahan juga enggak lama lagi akan turun yang mutawasithah. Nah, Allah ngasih rezeki seperti itu. Rencananya ini akan sampai sebulan. Maka saya mohon antum syukuri. Ya. Kalau merusak wadahnya ganti 80.000. Ya. Maka jangan rusak tempatnya dan tolong ya disyukuri dengan memuji Allah dan belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, ya, jadi kalau ada teman antum ngajak antum baik-baik dengan yang mubah, asalnya Pak tidak menzalimi, kecuali kalau mubahnya Pak melampaui batas. Melampaui batas, ya. Maka dia bisa jadi kezaliman karena melampaui batasnya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.